Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Samarinda. Beliau berlatar belakang seorang lulusan sarjana teknik dan manajemen industri di salah satu universitas swasta yang ada di kota Surabaya. Setelah lulus kuliah dengan nilai yang sangat memuaskan, beliau mencoba melamar pekerjaan di lebih dari 20 perusahaan. Dan ternyata tidak ada satupun yang menerimanya. Singkat cerita, setelah ditolak kerja, beliau mencoba membuka usaha kuliner dengan beberapa teman di Samarinda. Lebih kurang 1 tahun usaha kulinernya berjalan, beliau dikenalkan dengan bisnis Tiens oleh teman sekolahnya. Dan setelah berjuang di bisnis Tiens lebih kurang 4 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward dari perusahaan Tiens yaitu Luxury Car. Beliau juga dinobatkan sebagai juara 1 pembicara tingkat nasional di tahun 2017. Saat ini beliau menjalankan bisnis bersama pasangan dan sudah menikmati kebebasan waktu dengan traveling di lebih dari 20 negara di dunia. Beliau pun sudah banyak membantu mitra bisnis beliau sukses dengan mendapatkan berbagai macam reward dari Tiens, seperti free trip ke luar negeri, motor, bahkan sampai mobil mewah. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita dengarkan sharing dari Lim Sui Hui. Halo Bapak Ibu semua, apa kabar Anda malam hari ini? Ya, sebelum saya memulai Bapak Ibu, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Dua ding ya. Yang pertama Bapak Ibu, siapa di antara Anda yang pengen mendapatkan perubahan hidup? Siapa yang betul-betul pengen tahun depan hidupnya lebih baik lagi? Oke. Nah, pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu, siapa yang mau berubah? Oke. Ya, sudah dijawab ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Karena banyak orang Bapak Ibu ngeset, ya saya pengen tahun depan saya punya mobil minimal 500 juta, saya pengen punya rumah miliaran, tapi dia lupa Bapak Ibu apa yang harus dia kerjakan Bapak Ibu. Ya, jadi malam hari ini ya, saya akan men-sharingkan kepada Anda materi yang berhubungan dengan itu semua ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memberikan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah bisa mengikuti acara CPM malam hari ini, karena Anda orang-orang yang betul-betul core ya. Core itu adalah orang yang betul-betul melakukan 7 kebiasaan untuk sukses Bapak Ibu ya. Jadi seperti acara kita malam hari ini, Core Producer Meeting. Dan ini sangat penting Bapak Ibu untuk Anda menjadi seorang core ya. Anda kalau lihat di layar itu kotak core-nya itu besar ya. Nah, core di sini Bapak Ibu yang saya maksud adalah core bukan cuma sekedar checklist. Kenapa? Karena saya punya pengalaman Bapak Ibu ya. Zaman dulu itu ketika kita bangun yang namanya PBO, itu PBO itu adalah harga mati. Jadi kalau Anda tidak royal, tidak crown, ambassador ataupun majesty, wah cemen gitu ya. Nah, alhasil apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Yang terjadi adalah banyak di tim saya Bapak Ibu yang ya notabene itu menghalalkan segala macam cara untuk menjadi royal, crown, bahkan ambassador ya. Seperti misalnya contoh Bapak Ibu, ini yang terjadi ya di tim saya ya. Jadi dia ngejar royal dalam sebulan. Wih gila, royal dalam sebulan Bapak Ibu, keren nggak? Wah keren banget ya. Tapi yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Ya, dia daftarkan suaminya, dia daftarkan anaknya, dia daftarkan adiknya Bapak Ibu, dan masing-masing punya omset 3.000, 3.000, 3.000 ya. Total akumulasi 12.000, kemudian netpi di netpi kan, di starter pack kan Bapak Ibu, dan akhirnya dia menjadi seorang royal. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah itu struktur royal yang Anda mau bangun? Ya, saya berharap tidak Bapak Ibu. Kenapa? Dan yang akhirnya terjadi adalah Bapak Ibu, kalau orang melakukan seperti itu, apakah bulan berikutnya CP-CP mereka tadi Bapak Ibu itu akan menjadi core lagi di bulan depan? Nah, sudah pasti jawabannya enggak. Kenapa? Karena mereka hanya ya didaftarkan istilahnya Bapak Ibu, itu bukan orang yang melakukan. Nah, esensi dari core producer Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan 7 kebiasaan ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, sekali lagi ya, saya hanya ingin menekankan kepada Anda, mengingatkan lagi sekali lagi, core adalah lakukanlah 7 kebiasaan sukses, dan Anda bisa dapatkan materi 7 kebiasaan nanti di acara core meeting ya. Di sana akan dibahas lebih detail Bapak Ibu. Oke? Nah, itu pembukaannya Bapak Ibu. Pembukaannya udah lumayan nih Pak ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya perkenalkan nama saya Lim Sui Hui, saya dari Samarinda.
Jadi malam hari ini sekali lagi saya hanya sekedar sharing kepada Anda, bukan ingin mengajari Anda apapun ya. Jadi sekali lagi apapun yang saya sampaikan nantinya, konsultasikan kembali kepada upline leader Anda. Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang betul-betul Anda harus ikutin Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu ya, ini dari pengalaman aja. Nah, mengenai cocok atau tidak, sekali lagi Anda konsultasikan. Jangan ambil mentah-mentah apa yang saya sharingkan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, malam hari ini seperti yang saya cerita tadi, ini berhubungan dengan apa yang saya sudah ucapkan di awal tadi. Nah, malam hari ini saya mau berbicara mengenai yang namanya the game of numbers ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu permainan angka, Bapak Ibu. Nah, ini satu topik yang saya pribadi Bapak Ibu, wah ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu di bisnis ini itu cuma berbicara soal angka. Ya, soal angka. Ibarat kalau sering diilustrasikan Bapak Ibu semua, Anda pernah main kartu remi? Ya, saya yakin ada pernah lah ya. Nggak mungkin nggak pernah, minimal tahu lah ya kartu remi itu seperti apa. Nah, kita tahu Bapak Ibu, di dalam kartu remi itu ada 4 kartu as, betul? Nah, kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, 4 kartu as ini adalah orang-orang yang mau kita cari, orang-orang istilahnya ya core yang kita mau cari di bisnis ini, orang-orang yang mau menjadi leader di tim kita. Itu adalah kartu as. Nah, ketika kalau Anda main kartu Bapak Ibu, Anda ya acak gitu ya, dikocok istilahnya ya. Nah, ketika Anda buka kartu pertama, apakah itu langsung kartu as yang keluar? Ya, belum tentu, betul nggak? Ya, mungkin kartu yang lain. Ya, buka lagi, apakah langsung kartu as? Ya, mungkin belum tentu juga. Ya, nah, tapi kalau Anda buka terus Bapak Ibu, lama-lama muncul nggak kartu asnya? Ya, pasti muncul Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu di bisnis ini, ya, sekali lagi, kalau kita berbicara jumlah, kita berbicara angka. Jadi tugas kita adalah kita mencari orang-orang yang mau serius, orang-orang yang tepat istilahnya. Ya, nah bagaimana orang-orang yang tepat? Nanti Anda bisa dengarkan audio ataupun nepi kita yang judulnya adalah ciri-ciri orang yang tepat. Anda boleh tanya ke upline leader Anda nanti. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ini sedikit mengenai siklus ya. Siklus kita dalam menjalankan bisnis ini ya, perubahan dari prospek sampai menjadi leader gitu ya. Nah yang pasti prospek itu kan ada di dalam daftar nama kita. Ya, nah di daftar nama, kemudian daftar nama ini ya kita presentasi, ya setelah presentasi di follow up, kemudian join, aktif sampai leader. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas kita Bapak Ibu di bisnis ini adalah melakukan membuat daftar nama dan presentasi yang banyak Bapak Ibu. Nah, sementara kalau orang sudah join Bapak Ibu untuk menjadi aktif dan leader sampai menjadi leader, mereka hanya butuh informasi sebenarnya. Ya, jadi tugas kita memang di bisnis ini hanya mengenalkan bisnis ini, ya, mempresentasikan. Nah, sisanya, ya, mulai mereka join, aktif leader itu semua yang dibutuhkan informasi. Makanya kan ada istilah kan di bisnis ini kerja keras dan kerja pintar, ya. Nah, kerja keras kita itu sampai orang itu join aja, selesai Bapak Ibu. Sisanya masalah mereka mau aktif, mereka mau melakukan bisnis ini, itu keputusan bukan di tangan kita lagi, semua di tangan daripada downline kita yang sudah join tadi. Nah, makanya Bapak Ibu, kita perlu kerja pintar ya, kita perlu pakai yang namanya alat bantu ya, seperti nepi, pertemuan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini yang kita promosikan terus ya. Jadi kita hanya bisa promosi di sini ya. Nah, kerja kerasnya jumlahnya itu adalah di daftar nama sampai orang tersebut join Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita ada istilah Bapak Ibu, ini pendekatan yang pertama, yaitu kita berharapnya ya, pendekatan yang ideal istilahnya ya. Kita berharapnya kan biasanya seperti ini ya. Kita berharap itu kalau bisa kita presentasi satu orang ya, di follow up satu, join, aktif, langsung jadi leader. Nah, harapan kita kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu ya, ketika Anda melakukan bisnis ini, apakah itu yang terjadi? Ya, sudah pasti enggak Bapak Ibu. Itu cuman halu katanya ya. Halusinasi Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Jadi kita nggak mungkin bisa punya daftar nama satu. Misalnya saudara kita presentasi, kita paksa follow up, kita paksa join, sampai aktif, sampai jadi leader. Itu nggak akan pernah bisa Bapak Ibu. Yang memutuskan mereka mau aktif atau tidak, itu adalah dari mereka sendiri. Ya, jadi sekali lagi, ya kita berharapnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya itu nggak akan mungkin terjadi. Nah, pendekatan di bisnis ini Bapak Ibu, di network marketing, di TNS khususnya ya, itu adalah pendekatan yang namanya game of number. Jadi untuk mendapatkan leader Bapak Ibu ya, satu leader mungkin ya
kita butuh ya anggap aja 5 yang aktif. Ya, dari 5 yang aktif muncul satu leader. Nah, untuk dapatkan 5 yang aktif, ya kita mungkin butuh 15 orang yang join atau mungkin bahkan 20 sampai 25 orang yang join. Ya. Untuk kita bisa merekrut orang Bapak Ibu, kita harus mungkin follow up-nya yang pasti lebih banyak lagi, 50 orang atau mungkin lebih ya. Dan untuk kita bisa follow up 50 orang ya kita presentasinya juga lebih banyak, begitu pula daftar nama. Jadi dari daftar nama yang katakanlah 100, itu pasti nggak akan mungkin semua bisa dipresentasi, mungkin cuma sekitar 75 orang. Ya, follow up-nya yang bisa di follow up 50, akhirnya yang join 15, aktif 5, dan 1 yang menjadi leader. Ya, mungkin dari Anda mungkin ada yang bertanya, Pak, wah 100 daftar nama Pak, tapi cuma 1 leader. Wah Bapak Ibu, jangan salah ya, kalau kita bicara di Business Network Marketing di MLM, 1 leader itu sangat berharga sekali Bapak Ibu ya. Dari pengalaman saya akan cerita nanti di belakang. Yang jelas Bapak Ibu, dari 100 apabila Anda bisa menemukan 1 leader, dan leader ini sangat berharga. Kenapa? Karena 1 leader Bapak Ibu itu menghasilkan ribuan orang dalam organisasi bisnis Anda Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, nyarinya mungkin 100 orang. Wah, artinya kalau 100 presentasi Pak, ditolaknya 99 kali dong Pak. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu, tapi Anda bayangkan dari 100 nama, itu bisa menghasilkan ribuan orang. Menurut Anda berharga nggak? Ya, kalau saya bilang sih sangat-sangat berharga Bapak Ibu ya. Jadi makanya Bapak Ibu di bisnis ini ya, kita perlu pahami bahwa bisnis ini cuma sekedar permainan angka. Dan ada satu kata-kata yang menarik juga ya, mungkin Anda sering dengar dari upline Anda juga. Di bisnis ini Bapak Ibu di Tiansi, kita bukan membuat orang menjadi leader. Kita pernah bisa memaksakan tanda kutip ya, saudara kita, orang tua kita, atau mungkin sahabat kita untuk jadi leader, nggak akan pernah bisa Bapak Ibu. Karena keputusan untuk menjadi leader di bisnis ini Bapak Ibu, itu bukan di tangan kita, tapi di tangan mereka. Ya, makanya kata yang tepat adalah yang Anda sering juga dengar, ya di bisnis ini kita mencari orang yang mau Bapak Ibu. Ya, mencari orang yang mau menjadi leader, bukan membuat atau menjadikan orang menjadi leader. Ya, kita cari Bapak Ibu. Makanya seperti tadi ibarat kita main remi tadi Bapak Ibu, ya udah kita buka aja. Jadi kita presentasi aja Bapak Ibu, lakukan aja lebih banyak lagi. Ya, lakukan lebih banyak lagi. Makanya Anda akan ketemu Bapak Ibu. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ya ada istilah juga di bisnis ini, kuantitas mengalahkan kualitas, ya. Tapi bukan artinya juga, wah kalau gitu Pak, kita presentasi yang penting jumlah aja, yang penting bodoh-bodohan aja deh Pak. Ya nggak gitu juga loh Bapak Ibu ya. Ya tentunya kita belajar ya. Kalau memang kita tahu apa yang kita presentasi kurang menarik, ya kita belajar lagi untuk bisa bagaimana cara presentasi yang lebih menarik. Dan itu semua sudah disiapkan Bapak Ibu oleh One Vision. Nah makanya kita beruntung sekali, kita bersyukur Bapak Ibu ada di komunitas yang luar biasa, sekolah bisnis yang luar biasa, yang sudah menyiapkan semuanya. Ya, sistem yang kita butuhkan untuk sukses di bisnis ini sudah disiapkan. Yang penting fokus kita adalah lakukan bisnisnya, lakukan kerjanya, presentasinya lebih banyak. Karena kuantitas Bapak Ibu pada akhirnya mengalahkan kualitas. Ya. Dan Bapak Ibu ada istilah juga di bisnis ini, ya dikatakan bahwa 10 presentasi jelek itu lebih baik daripada 1 presentasi hebat. Ya, maksudnya Anda mungkin sudah paham ya. Jadi kalau Anda mungkin presentasinya nggak bagus, tapi Anda lakukan banyak Bapak Ibu, Anda pasti akan ketemu orang yang tepat. Tapi kalau Anda presentasinya luar biasa, sempurna, perfect, tidak ada salahnya, tapi Anda hanya presentasi 1 orang Bapak Ibu, ya itu nggak akan ada artinya. Ya, jadi itulah kenapa kita perlu lakukan dengan jumlah yang banyak Bapak Ibu. Ya, seperti salah satunya kita pernah dengar juga salah satu leader kita yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, Anda coba bayangkan, ya nggak bisa baca, nggak bisa tulis, mau presentasi, ya udah pasti Bapak Ibu jelek lah di awal. Ya di awal, kita bicara di awal Bapak Ibu, udah pasti presentasinya jelek. Tapi kenapa sekarang beliau bisa menjadi salah satu leader penerima reward, ya penerima luxury car, bahkan bersama suami terima cash reward yacht Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang dia lakukan dengan jumlah yang sangat besar Bapak Ibu, ya jumlah yang sangat banyak. Makanya sekarang bisa sukses. Jadi bukan masalah kualitasnya dulu, tapi kuantitasnya dulu Bapak Ibu. Itu yang utama. Nah, kalau Anda sudah paham Bapak Ibu ya mengenai kuantitas ini, pada akhirnya itu membuat mindset kita benar dalam menjalankan bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang Bapak Ibu, ya seperti saya pun dulu di awal, saya berharapnya ya tadi ya, presentasi sedikit, yang joinnya banyak.
Ya, berharapnya kalau bisa sahabat-sahabat saya yang kenal baik sama saya, itu saya presentasi juga mau. Tapi ternyata Bapak Ibu, nggak seperti itu adanya. Ya, karena sekali lagi kita bicara bisnis, ya, itu kita bicara jumlah, statistik Bapak Ibu, angka, ya. Nah, makanya bisnis ini sekali lagi Bapak Ibu adalah permainan angka, game of number, ya. Jadi permainan angka Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan share sedikit Bapak Ibu, ini angka saya, sekaligus saya cerita pengalaman saya juga. Jadi, ketika saya awal join Bapak Ibu ya, awal join di bisnis ini, itu saya dipresentasi oleh upline saya pada saat itu, dan saya awal nggak tertarik Bapak Ibu ya. Saya lebih tertarik itu karena saya memang waktu itu punya masalah kesehatan, saya coba produknya. Nah, cuman teman saya ini kan juga, dia sudah belajar ya di bisnis ini. Jadi akhirnya waktu itu dia nganter produk sekaligus, ya udah kamu ada berapa orang di rumah, ya udah ngumpul nanti saya cerita. Ya udah kalau dia mau cerita kan nggak ada salahnya kan, temen Bapak Ibu. Ya udah akhirnya dia ceritalah Bapak Ibu di situ ya. Nah di situ membuat pada saat dia cerita Bapak Ibu itu, yang tadinya orang tua saya itu awalnya negatif Bapak Ibu ya. Nah itu mau coba produk ya, dan di situ tiba-tiba dia ngasih saya duit gitu. Ini apaan? Ya, ini keuntungan dari penjualan produk. Ya ini kan dari bapak sih, ya nggak apa-apa deh katanya gitu ya. Oh begitu ya. Wah, jadi saya pikir wah nggak ngapa-ngapain, saya juga cuman mengenalkan dapat duit nih. Wah lumayan ya. Nah akhirnya bapak ibu dia lakukan terus ya. Jadi saya awal belajar dari situ, dan akhirnya saya mencoba Bapak Ibu, karena saya ngeliat wah lumayan nih gitu ya. Cuman cerita modal cuap-cuap dapat duit nih. Ya udah akhirnya saya coba Bapak Ibu cerita juga. Saya belajar tentunya ya. Awal ya bisa presentasi pun itu juga Bapak Ibu butuh proses ya, belajar. Nah, makanya sekali lagi Anda perlu ikutin semua pembelajaran yang disiapkan oleh One Vision ya. Nanti Anda tanya ke mentor ataupun leader Anda Bapak Ibu. Nah, ini saya mau lihatkan angkanya Bapak Ibu. Jadi ketika saya awal join Bapak Ibu, dalam sebulan saya melakukan presentasi itu sekitar 25 orang, 25 kali ya. Ada yang one on one, ada yang home meeting gitu ya. Nah, saya lakukan Bapak Ibu. Nah, dari sekian banyak yang saya presentasi, itu ada 6 orang yang join. Ya, jadi ada 6 yang join, dan Bapak Ibu itu ada 2 yang aktif Bapak Ibu ya. Dari 25 orang, 6 join dan 2 yang aktif pada saat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini awal saya gabung itu nggak ada sistem. Jadi betul-betul ya bisa dibilang itu barbar lah istilahnya Bapak Ibu. Jadi pokoknya yang penting hajar black. Cerita aja apa yang diceritain, yang saya tahu. Ya itu aja Bapak Ibu. Ya karena dulu kita nggak ada yang namanya flip chart gitu ya. Pertemuan juga nggak ada Bapak Ibu. Jadi ya modalnya modal cerita apa adanya. Bahkan brosur pun nggak ada pada saat itu. Cuman fotokopian yang tulisan-tulisan doang manfaat produk ya. Nah jadi Bapak Ibu ya kita lakukan dengan apa adanya. Nah, tapi ya angkanya pun ya Anda bisa lihat ya. Ini ya bisa dibilang hukum Paretonya pun masuk Bapak Ibu. Nah, kemudian begitu sudah ada sistem Bapak Ibu ya, sudah mulai ada pertemuan ya, sudah mulai ada OP ya, kemudian sudah ada buku-buku untuk presentasi. Jadi dulu belum flip chart, buku-buku ya. Nah, itu Bapak Ibu angkanya pun sama. Ya, jadi waktu itu lebih kurang saya presentasi sekitar 33 orang, yang join 7, itu ada 2 jalur yang aktif ya sampai sekarang Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau bicara angka Bapak Ibu ya tetap seperti itu, lebih kurang 20%-an Bapak Ibu angkanya ya, 2 jalur yang aktif. Nah, bahkan saya ingat Bapak Ibu ya dari ya totalnya 4 jalur yang aktif ini Bapak Ibu itu menghasilkan ribuan orang ya. Dari satu leader yang join yang aktif itu menghasilkan ribuan orang di tim saya Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu, nah ini yang menarik, terima reward ya. Dulu kan saya berpikir gini Bapak Ibu, kalau kita belum terima reward, kita harus cepat-cepat dapat reward supaya apa? Supaya gampang joinin orang. Ya, jadi kalau sudah ada reward kan wah sudah ada bukti, siapa lagi yang mau bisa menolak bisnis ini. Saya dulu berpikirnya seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika saya sudah terima reward ya, jadi BMW-nya sudah turun pada saat itu, saya bikin home meeting di tempat saya. Ya, BMW saya taruh di depan Bapak Ibu. Ya, saya ya yang bagian sesi closing. Ya di home meeting nih Bapak Ibu, saya closing, saya tunjukin saya sudah kesini segini, saya dapat ini Bapak Ibu, wah luar biasa gitu ya. Dan Anda tahu Bapak Ibu, hasilnya tetap sama Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu, banyak orang yang justru takut. Sudah sampai segitunya Pak, wah jadi mereka jadi minder Bapak Ibu ya, tetap nggak join juga. Ya jadi siapa bilang gitu ya,
tunggu dapat reward pasti closing. Ya enggak juga, sama aja Bapak Ibu, angkanya sama. Nah ini bahkan ketika saya terima reward Bapak Ibu ya, nih ya saya presentasi sekitar 30-an orang, 5 yang join, 1 jalur yang aktif. Ya, jadi ya inilah yang menjadikan saya menjadi diamond sekarang Bapak Ibu ngomong-ngomongnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama aja. Jadi maksudnya gini, lakukan aja. Ya, justru ketika Anda di awal belum terima reward, lakukanlah lebih banyak Bapak Ibu. Ya, presentasinya lebih banyak. Ya, kenapa? Karena ketika Anda sudah punya jalur yang aktif, wow, ya Anda sudah dapat leader tadi Bapak Ibu. Leader Anda itu akan bisa menghasilkan ribuan orang. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini data dari saya Bapak Ibu ya, ketika saya menjalankan bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu juga ya, ini salah satu network marketer dunia ya, namanya Jordan Adler. Beliau adalah penulis buku Beach Money ya. Anda boleh cari itu bukunya, sangat menginspirasi sekali. Nah, Jordan Adler ini ngomong-ngomong Bapak Ibu, dia dalam 10 tahun dia itu ikut 11 MLM. Ya, Anda bayangkan 11 MLM dan gagal ya. Seperti cerita salah satu upline leader kita juga ya, Pak Luis Tendian ya. Ikut banyak MLM dan gagal. Dan akhirnya Bapak Ibu di MLM ke-12 ya, untungnya dia nggak trauma ya, dia nggak trauma. Nah, di MLM ke-12 dia ketemu salah satu leader, top leadernya. Dan top leadernya itu bercerita mengenai angka ini Bapak Ibu. Ya, dia bercerita mengenai angka. Dan top leader itu mengatakan bahwa untuk memulai Anda perlu rekrut 20-30 orang, dia bilang. Kenapa? Karena sepertiga itu tidak melakukan apa-apa. Sepertiga melakukan sedikit, sepertiganya berpenghasilan bagus, salah satu dari mereka itu membangun ribuan orang. Jadi kalau kita bisa tunjukkan dalam angka Bapak Ibu seperti ini. Ya, jadi 10 orang itu tidak melakukan apa-apa, jadi dia join, ya, habis itu dia hilang, entah mungkin dia nggak enak hati sama kita, kan ada yang seperti itu ya. Ya udahlah, karena lu temen ya udahlah gue join lah, uang keamanan gitu, kan ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Ada juga yang 10 orang lagi ya, sepertiganya melakukan sedikit. Dia berharap rekrut 1, 2 orang, 3 orang, ya ada yang aktif, nah tapi nggak ada yang aktif, dia quit ya. Nah sisanya Bapak Ibu 10 orang itu merekrut, ya berpenghasilan bagus. Dan 1 dari 10 orang itu Bapak Ibu, itu yang menghasilkan ribuan orang. Ya. Nah ini angkanya Bapak Ibu, dari Jordan Adler tadi. Nah disitulah makanya kenapa di MLM ke-12 ini Bapak Ibu, wah dia langsung jadi salah satu top leader. Ya tentunya berproses Bapak Ibu ya, nggak dalam semalam. Dia bangun bisnisnya, dia sudah tahu permainan angka ini, dia betul-betul memahami, dia jalankan Bapak Ibu bisnisnya, dan akhirnya sekarang udah salah satu pebisnis MLM yang sangat-sangat sukses. Dan Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini sekali lagi, untuk sukses kita butuh yang namanya momentum. Nah, kenapa tadi Jordan Adler mengatakan rekrutlah upline-nya mengatakan rekrutlah 20-30 orang. Kenapa? Karena memang bisnis ini butuh momentum. Kita perlu membangun yang namanya momentum. Ya memang betul Bapak Ibu, peringkat di Tianxi itu nggak bisa turun, omset akumulasi. Artinya suatu saat pasti nyampe. Iya pasti nyampe. Tapi ingat Bapak Ibu ya, di bisnis ini kalau kita betul-betul mau sukses, kita nggak bisa ya pakai pepatah Jawa kan ya, alon-alon sing penting kelakon katanya ya, pelan-pelan yang penting selamat. Nggak bisa Bapak Ibu ya, pelan-pelan lama-lama mati Bapak Ibu kita di bisnis ini ya. Nah makanya kita perlu lakukan momentum ya, terutama bagi Bapak Ibu yang saat ini ingin membangun bisnisnya lebih cepat lagi ya, lakukanlah momentum ini. Momentum seperti apa? Seperti kalau saya ilustrasikan ya, Anda bisa lihat di gambar itu ada pesawat Bapak Ibu. Anda bayangkan kalau misalnya pesawat terbang, itu kan mau take off, itu kan dia akan mulai dari ujung landasan. Nah, misalnya ini runway-nya Bapak Ibu. Dan Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau perusahaan lagi ya, pesawat itu mau take off, dia akan menggunakan berapa persen tenaganya kira-kira? Ya sudah pasti 100% Bapak Ibu. Makanya kenapa begitu dia narik gasnya Bapak Ibu ya, gas pesawatnya itu, kita kan akan langsung ketarik ke belakang. Nah, itu dia menggunakan kekuatan penuh. Ya, sampai mencapai kecepatan yang dia inginkan, baru dia angkat rodanya dan dia terbang. Nah, Anda bayangkan Bapak Ibu kalau pesawatnya, pilotnya iseng-iseng. Begitu sudah setengah, terus dia rem. Baru dia tarik lagi. Habis itu nggak lama, dia rem lagi Bapak Ibu. Kira-kira sampai di ujung landasan, pesawatnya terbang atau meluncur ke lantai? Ya udah pasti nggak akan mungkin bisa terbang Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sama di bisnis ini. Kita nggak bisa lakukan bisnis ini, bulan ini semangat, ya bulan depan, aduh lagi loyo Pak, ya lagi banyak ditolak, saya off dulu deh Pak, nanti deh bulan depan saya lakukan lagi. Nah nggak bisa Bapak Ibu, bisnis Anda nggak akan bisa take off, nggak akan bisa terbang, Anda nggak akan bisa bangun aset. Nah makanya Anda perlu tancap Bapak Ibu ya.
Nah, tancapnya apa? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, untuk Anda betul-betul mau bangun momentum, ini dibutuhkan komitmen. Ya, jadi bukan semenjak Anda bergabung, bukan Bapak Ibu. Ya, tapi kapan Anda mau komitmen untuk melakukan bisnis ini secara konsisten, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan share ya. Nah, ini yang kami lakukan, Bapak Ibu, pengalaman yang kami lakukan. Jadi kalau Anda yang mau serius ya di bisnis ini, minimal Bapak Ibu dalam 1 minggu semenjak Anda komitmen, ya, kalau Anda belum membership, Anda segera minimal bronze dan Anda rekrut minimal 2 orang. 2 plus itu maksudnya Anda minimal rekrut 2 orang dalam 1 minggu. Ya, dalam 1 bulan Bapak Ibu kita rekrutlah minimal 5 orang. Ya, dan kita minimal di paket membership silver. Ya, nah kemudian Bapak Ibu di dalam waktu 2 bulan maksimal Anda sudah harus rekrut minimal 10 orang dan Anda sudah berperingkat di gold. Ya, dan Bapak Ibu dalam maksimal 4 bulan Anda sudah rekrut 20 orang dan Anda sudah di platinum. Dan yang terakhir, dalam waktu maksimal 6 bulan, rekrutlah Bapak Ibu 30. Minimal 30 orang. Nah, kalau Anda mau bangun bisnis Anda dengan kecepatan penuh, Bapak Ibu, Anda mau bangun aset 1-2 tahun ya, yang sering kita gadang-gadangkan, yang sering kita sampaikan pada prospek kita. Kita bangun aset di bisnis ini 1-2 tahun. Nah, inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, kita harus lakukan rekrutlah ya, seperti yang Anda bisa lihat di layar ya, untuk bangun momentum maksimal 6 bulan, Anda rekrut 30 orang. Ya, dan Anda di paket membership platinum. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau Anda lakukan ini, bisnis Anda itu pasti akan melejit Bapak Ibu. Pasti akan take off ya, seperti pesawat tadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita perlu bangun momentum. Nah, ini pun yang kami lakukan sekali lagi ya, pada saat kami bangun bisnis ini. Jadi kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu, zaman dulu saya kerja keras itu cuma 2 tahun di awal. Ya, itu betul-betul kerja keras. Sampai saya bintang 8. Nah, begitu saya mencapai bintang 8 Bapak Ibu, ya bisa dibilang ya kerjanya itu ya sambil keluar kota, sambil bangun bisnis, ya bisa dibilang sambil menikmati sebenarnya, bukan soal kerja keras lagi Bapak Ibu. Ya, kerja kerasnya itu memang di 6 bulan pertama itu Bapak Ibu, ya istilahnya pontang pantingnya itu ya di 6 bulan pertama itu. Nah, jadi kalau kita mau bangun momentum Bapak Ibu, ya ini yang harus kita lakukan. Kalau bisnis kita mau lepas tandas, ya ini Bapak Ibu targetnya. Dan sebenarnya Bapak Ibu sederhana, kalau Anda mau rekrut 30 orang Bapak Ibu dalam 6 bulan, itu kalau di rata-rata sebulan 5 loh. Nah, sebulan 5 Bapak Ibu, Anda cukup presentasi minimal sehari 2 kali aja. Sehari 2 kali, itu udah cukup. Itu udah cukup. Ya, sebenarnya nggak berat Bapak Ibu. Nah, jadi makanya penting Anda set. Jadi, kalau Anda betul-betul membangun momentum, minimal sehari targetkan 2 kali presentasi. Ya, maka Anda akan bisa membangun momentum bisnis Anda. Ya, dan ini juga salah satu network marketer dunia Bapak Ibu ya, Eric Worre ya, dia menjelaskan mengenai angkanya ya. Jadi Anda bisa lihat di layar itu ya, 70% dari orang yang kita rekrut itu adalah consumer, pelanggan biasanya. 20%-nya social enrollers ya, 5%-nya retailers, 3% recruiters, dan 2% super recruiters. Jadi super recruiters itu ya bisa dibilang leader yang kita cari tadi Bapak Ibu. Dan super recruiter rata-rata merekrut 27 orang, yaitu sekitar 70% distributor berasal dari super recruiters. Nah, jadi istilahnya itu ya leader tadi Bapak Ibu ya, itu yang akan membuat bisnis kita berkembang. Nah, makanya jadi satu leader itu sangat berharga sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bahkan ini ada angka-angka juga dari network marketer dunia, salah satunya Mark Yanel ya. Beliau ini penulis buku dari tahun pertama di network marketing ya. Jadi Anda bisa lihat Bapak Ibu ya, dalam 1 bulan Mark Yanel itu mengundang 200 orang ya, dan ada 120 yang janji mau ketemu, dan hanya 70 orang yang bisa dipresentasi. Dan dari 70 Bapak Ibu 13 orang yang join, dan dari 13 orang tadi hanya 1 leader. Dia hanya dapat 1 leader. Tapi Bapak Ibu yang menariknya ini, Mark menerima 50.000 US dollar, sekitar lebih kurang 750 juta per bulan dari leader tersebut. Anda bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Ya, menurut Anda gimana? Ya, 1 leader. Tapi Pak, undang 200 orang 8 juta, tapi Pak 200 orang 750 juta Bapak Ibu. Nah, Anda tinggal pilih ya. Jadi kalau Anda mau Bapak Ibu undang, lakukan lebih banyak ya. Ini salah satu angkanya ya, network marketer dunia nih. Ada juga Bill Brad, founder dari Crown Ambassador di perusahaan MLM-nya Bapak Ibu ya. Dia memiliki income sekitar 6 juta US dollar atau lebih kurang 100 miliar per tahun. Ya, jadi Anda bisa bayangkan sebulan itu rata-rata lebih kurang 10 miliar Bapak Ibu income-nya di MLM.
Ya, jadi MLM ini Bapak Ibu, bisnis ini Bapak Ibu itu salah satu memang bisnis yang menjanjikan ya kalau Anda tahu. Nah, makanya ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya angkanya. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Bill Bread ini melakukan 1.200 presentasi ya dan 300 orang join, 85 aktif, 35 serius dan ada 11 leader. Jadi Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya, dari 11 leader ini yang membuat income-nya menjadi saat ini itu lebih kurang 100 miliar per tahunnya. Ya, dari 1.200 presentasi. Ya, jadi Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya, angkanya Bapak Ibu ya. Nah, di bisnis ini kalau kita betul-betul melakukan, nah ini yang akan kita dapatkan. Makanya ya salah satu kelebihan dari MLM adalah yaitu kita mendapatkan yang namanya passive income. Nah, caranya gimana? Ya, ini Bapak Ibu prinsipnya Anda harus tahu, Anda harus lakukan dengan jumlah yang banyak. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu saya mau tekankan satu leader itu sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga sekali Bapak Ibu. Makanya ya lakukanlah jumlahnya lebih banyak supaya Anda betul-betul menemukan. Jadi bukan ya pakai prinsip, kan banyak orang itu yang suka jalankan bisnis ini pakai prinsip ekonomi Bapak Ibu. Usaha sekecil-kecilnya, hasil yang sebesar-besarnya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, itu nggak bisa Anda gunakan di bisnis ini. Ya, bisnis ini hukum yang berlaku adalah hukum tabur tuai. Makin banyak Anda menabur, makin banyak Anda menuai. Ya, jadi kalau Anda menaburnya sedikit, presentasinya cuma 10, 5 bahkan berharap ada satu leader yang sukses, bahkan ada 4 kaki gitu ya. Wah, Bapak Ibu udah lupain aja lah ya. Lupain aja. Jadi kita harus betul-betul melakukan dengan jumlah yang cukup Bapak Ibu ya. Jumlah yang cukup. Baru kita bisa memiliki yang namanya leader dan itu yang bisa membuat kita passive income. Jadi sekali lagi poinnya Bapak Ibu apa? Yang penting banyak Bapak Ibu, itu aja di bisnis ini. Bisnis MLM ini cuma masalah banyak-banyakan aja Bapak Ibu. Bukan masalah pinter-pinteran Bapak Ibu. Kalau masalah pinter-pinteran, udah banyak Bapak Ibu orang-orang yang lulusan S3 ya, S-teller, S-tong-tong itu sukses. Tapi kenyataannya Bapak Ibu di bisnis ini, bahkan ya itu tadi, orang yang latar pendidikannya pun nggak ada pun bisa sukses. Kenapa? Karena dia lakukan dengan jumlah yang banyak Bapak Ibu. Karena bisnis MLM cuma bicara jumlah, sekali lagi ya. Nah Bapak Ibu, penting ya ini yang perlu Anda ingat ya. Nah, kalau Anda lakukan bisnis ini, ada yang namanya istilah SW4. Ya, SW4 itu apa? Samuel. Jadi ada beberapa orang yang mau. Dan someone, ada beberapa orang yang nggak mau. Nah, kalau nggak mau, so what? Ya, emang kenapa gitu ya? Dan SW yang terakhir Bapak Ibu, someone waiting. Ada satu orang yang menunggu Anda Bapak Ibu di belakang sana. Yang penting apa? Ya Anda mesti cari, lakukan ya. Jadi jangan baperan Bapak Ibu jalankan bisnis ini, ditolak satu ya, aduh kok bisnisku nggak jalan ya, padahal baru 1 kali presentasi Bapak Ibu ya. Nah, lakukanlah dengan jumlah yang banyak. Dan Bapak Ibu ada seorang motivator terkenal dunia juga dari India ya, namanya Shiv Khera. Beliau mengatakan adalah seorang pemenang bersedia kerja ekstra di saat sulit. Ya, kita tahu Bapak Ibu ya di kondisi pandemi seperti ini ya, kondisi bukan tambah gampang ya, kondisi memang sulit. Tapi fakta menunjukkan, tadi MC juga sudah cerita bahwa bisnis ini justru bisa eksis bahkan Bapak Ibu memecahkan rekor lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu mental-mental orang-orang yang ada di bisnis ini Bapak Ibu itu betul-betul mental pemenang. Ya, jadi kalau Anda jalankan bisnis ini dengan mental seorang pemenang Bapak Ibu, ya, Anda lakukanlah bisnis ini justru bukan di saat yang nyaman. Ya, kalau di kondisi nyaman ya semua orang juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang itu istilahnya nenek-nenek pun bisa kalau lagi nyaman ya. Tapi Bapak Ibu pada saat kondisi sulit, nah mau nggak Anda lakukan lebih bisnis ini? Mau nggak Anda kenalkan bisnis ini ke lebih banyak orang lagi? Ya tentunya dengan jumlah penolakan yang lebih banyak. Tapi ingat Bapak Ibu, dengan penolakan yang semakin banyak, maka Anda akan ketemu dengan orang-orang pemain-pemain aktif Bapak Ibu ya, leader-leader aktif yang juga peluangnya semakin besar. Ya, nah itu yang saya bisa sharingkan untuk Anda malam hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu fokuslah ke jumlah, ya, bukan merubah cara. Sistem yang sudah disiapkan oleh support system kita One Vision itu sudah. Jadi support system kita sudah menyiapkan strategi yang sudah teruji dan sudah terbukti. Jadi fokuslah Bapak Ibu dengan jumlah. Kalau Anda lakukan dengan jumlah yang besar, Anda bangun momentum bisnis Anda, saya percaya 1-2 tahun lagi Anda akan menjadi pemenang berikutnya. Sukses buat Anda semua. Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Namun saat ini beliau berdomisili di Tangerang. Beliau berasal dari keluarga yang biasa saja. Pada saat masih di bangku kuliah, ekonomi keluarga hancur karena kerusuhan di Poso.
Keadaan inilah yang menjadi titik balik kemandirian beliau untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sukses. Walaupun sempat negatif dan menolak, beliau bersyukur bisa mengenal bisnis Tiens dan akhirnya bergabung. Berjuang keras dan pantang menyerah, akhirnya melalui bisnis Tiens kehidupan beliau bisa berubah. Beliau telah mendapatkan semua reward Tiens mulai dari luxury car, yacht, dan villa, serta jalan-jalan ke luar negeri di puluhan negara. Beliau yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Nur Sam. Rekan-rekan semua yang di seluruh Indonesia, saya akan mengawali materi saya malam hari ini dengan sebuah cerita ya. Ada sebuah pohon ya, ini pohon impian. Seperti itu ya. Jadi gambarannya bahwa di pohon ini itu ada buah ya, buah di mana buah ini adalah impian semua orang yang naikin haji orang tua, beli rumah, beli mobil, secara sosial membantu orang lain, bangun panti asuhan. Nah jadi intinya di pohon ini siapa yang bisa memanjat sampai di atas ya, dia bisa mencapai impiannya. Oke. Nah, berlomba-lombalah orang untuk manjat pohon ini untuk mencapai impiannya. Nah ternyata manjat pohon ini nggak gampang. Nah, dari ratusan orang mencoba, ribuan orang mencoba, sampai puluhan ribu orang mencoba untuk manjat pohon ini, nggak ada yang bisa manjat. Nggak ada yang bisa sampai dan mendapatkan impiannya di pohon ini gitu ya. Semuanya jatuh gitu ya. Ada yang udah manjat sampai di tengah, jatuh. Ada yang sudah hampir sampai dapat impiannya, jatuh lagi. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa manjat sampai di atas pohon dan mengambil buah impiannya gitu kan. Nah, setelah sekian lama dari ratusan orang, ribuan orang, mungkin puluhan ribu orang, akhirnya ada satu orang yang bisa mendapatkan sampai di atas pohon dan mengambil impiannya, ya, memetik buahnya gitu kan. Nah, kemudian nyusul ada satu dua orang. Jadi dari sekian banyak orang, yang puluhan ribu orang yang tidak bisa mencapai puncak dan mengambil buah di pohon impian itu, ada sekumpulan orang yang akhirnya bisa sampai di puncak, sampai di atas pohon dan mengambil impiannya. Nah, seperti itu. Nah, ilustrasi ini, beginilah dulu sejarah pertama kali orang menjalankan MLM. Nah, jadi dulu konsep MLM itu cuma ada produk bagus, kemudian disuruh orang itu tahu produknya bagus, kemudian dia tawarkan ke tetangganya, khasiatnya bagus, dan dia berpikir bagaimana caranya saya bisa menawarkan ke orang, kemudian saya bisa dapat profit. Nah, seperti itu. Jadi cuma dari mulut ke mulut dia bisa dapat keuntungan, minta persentasi dari pemilik produknya. Nah, seperti itu dulu awalnya, ya. Akhirnya orang menjalankan bisnis network marketing dulunya itu nggak punya pola, nggak punya cara yang tepat untuk bisa sampai di puncak, sukses, berhasil mencapai impiannya. Nah, seperti ilustrasi pohon tadi. Nah, sehingga ada sekelompok orang ya yang berjuang dengan cara masing-masing, cara sendiri masing-masing, akhirnya mereka bisa mencapai impiannya. Nah, akhirnya itu terus terjadi, kelompok orang ini berdiskusi bagaimana cerita sukses dia, cerita sukses masing-masing di antara mereka itu dikumpulkan jadi satu. Dibuatlah pola. Bagaimana caranya sehingga orang lain bisa mengikuti pola itu. Sehingga orang lain bisa sukses dan berhasil. Nah, seperti itu tadi pengandaiannya orang menjalankan bisnis MLM. Nah, pola ini kalau diilustrasikan dengan pohon tadi adalah tangga. Mereka membuat pola. Jadi dibuatlah tangga sehingga orang bisa dengan mudahnya, dengan gampangnya bisa sampai ke atas pohon dan mengambil buah. Nah, inilah pola yang dibuat orang-orang yang sudah berhasil dan sukses di bisnis MLM. Nah, makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian, mudahnya jalankan bisnis MLM. Robert Kiyosaki juga mengatakan di bukunya The Cash Flow Quadrant, mudahnya menjalankan bisnis ini, kita nggak perlu ribet gitu. Kita nggak perlu ribet, semuanya sudah ada, semuanya produknya sudah ada, kemudian distribusi produknya semuanya sudah diatur oleh perusahaan, manajemennya sudah lengkap semuanya gitu ya. Stok sudah ada di semua kota dan kita tinggal menjalankan bisnis ini. Dan tadi yang paling penting,
pola untuk berhasil, pola untuk sukses seperti anak tangga untuk bisa mempermudah kita, mempercepat kita untuk sampai di atas pohon atau di puncak sukses untuk mencapai impian kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sederhana, Pak. Kita cuma butuh melakukan lebih banyak, butuh kerja keras saja untuk bisa sampai di puncak dengan mengikuti pola yang sudah ada. Nah, cuman fakta hari ini yang kita lihat adalah justru banyak orang coba cara masing-masing. Nah ya, cara ini, cara A, cara B gitu. Jadi seperti tadi kalau kita gambarkan seperti pohon tadi, ya berusaha untuk ada disiapin tangga, ya coba manjat sendiri gitu di atas pohon, tapi nggak pakai tangganya gitu ya. Nah oke, ini yang saya mau bahas teman-teman semua di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya polanya sangat sederhana. Seorang distributor, seorang leader, apa sih yang mereka lakukan? Ya, seorang leader atau seorang distributor MLM yang penghasilannya itu bisa sampai miliaran, bahkan puluhan miliar. Ya, nah kalau Anda tahu NUS, ya cuma 3 ini, ya, networker, user, dan seller. Jadi cuma 3 ini yang butuh kita lakukan untuk bisa sukses dan berhasil seperti orang-orang yang sudah punya penghasilan miliaran seperti itu. Nah, saya mau bahas sedikit satu-satu ya. Ini materi ini juga sudah ada di Netpi ya. Nanti Anda bisa cari Netpi-nya di One Vision. Semuanya sudah dibahas secara detail. Saya cuma bahas gambaran umumnya saja. Nah, jadi berhubungan dengan pola. Jadi kita cuma butuh melakukan 3 hal ini untuk bisa sampai di puncak sukses di bisnis MLM ya. Yang pertama misalnya user ya. Sejauh saya jalankan bisnis ini mungkin ya tahun inilah baru kita betul-betul merasakan manfaat luar biasa. Dulunya juga merasakan ya manfaatnya, tapi tahun ini betul-betul ngerasakan pentingnya ya produk Tiansi gitu ya. Karena apa, masa pandemik ini kita benar-benar butuh imun yang kuat gitu, makanya butuh vitamin yang banyak gitu ya. Satu keluarga ada 8 orang di rumah, semuanya pakai produk gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini penting. Jadi kalau kita belum pakai produk hari ini, dulu zaman saya awal jalankan bisnis ini, kita jalankan bisnis ini murni networking ya, nggak jualan, nggak pakai produk ya. Nah makanya seperti buih gitu ya, seperti buih di laut gitu ya, istana pasir gitu, cepat naiknya, momentum 200, 300, 500 orang, satu kali datang ombak habis semuanya gitu. Nah seperti itu. Jadi kita harus betul-betul tahu produknya gitu. Kalau kita tahu, artinya ini nanti bisa terduplikasi. Nah ini yang harus dilakukan yang pertama. Nah kedua, seller, menjual produk. Nah ini juga dulu saya waktu jalankan bisnis ini mungkin sampai peringkat agak tinggi waktu itu ya, karena dulu mahasiswa nggak terlalu paham jual produk ya, juga kita juga sangat nyaman dengan mensponsori orang, tidak ngerti jual produk gitu ya. Nah seperti itu. Nah, tapi saat ini teman-teman semua, tapi saat ini kita Tiansi sudah belasan tahun di Indonesia, kita sudah semakin dewasa bahwa ternyata menjual produk atau menjadi seorang seller itu sangat penting di bisnis network marketing. Ya, seperti itu. Nah, saya hubungkan dulu dari yang user ke seller, ya, user ke seller. Gini, beberapa bulan ini penjualan pribadi saya sangat banyak dari offline ya, dari orang-orang yang saya kenal ya, dari yang saya kenal. Kenapa bisa sangat banyak? Karena saya pakai produk. Nah, saya pakai produk, orang-orang tuh pada lihat gitu, orang-orang pada lihat, pada tahu kok Pak Nursam olahraganya kuat gitu ya, wajahnya cerah gitu ya, pakai produk apa. Nah, dengan kita pakai produk, pakai user, kita bisa cerita dengan ke orang lain ya, ke tetangga kita, ke lingkungan sering kita bergaul di grup-grup WA gitu ya, komunitas istri saya, komunitas saya. Akhirnya produk kita laku keras gitu. Nah, apalagi Mooncourt di masa pandemik ini, Mooncourt, spirulina, zinc itu sangat cepat sekali lakunya. Omset penjualan pribadi bisa sangat banyak. Nah, oke. Nah, jadi kemampuan menjual juga butuh gitu ya, penting sekali. Nah, teman-teman semua, cuman ini perlu kita pahami ya. Konsep sebenarnya di network marketing saya lihat, apa sih yang dilakukan Pak Luis? Apa sih yang dilakukan Pak Agus Trilaksono, Pak Naga Sugara, terus Pak Agus Trilaksono, Pak Rudi M. Nur ya. Kita coba lihat kita amati apa sih yang mereka lakukan gitu.
Mereka jual produknya seperti apa? Saya yakin mereka juga jual produk ya, seperti kita jual produk. Tapi seperti apa cara mereka menjual produk? Nah, konsep di network marketing kita bukan seorang sales. Jadi kita bukan seller saja gitu, atau bukan seorang dropship atau apalah yang sekarang umum banyak kita dengar di dunia online ya, di dunia online. Nah, kalau kita menjadi seorang penjual online bisa gitu, bisa, tetapi tidak cuma penjual online, karena konsep kita di bisnis network marketing adalah 1000 jual satu, bukan satu jual 1000 ya. Kembali lagi ya. Nah, kalau Anda pahami ini, kalau satu jual 1000, satu orang bisa menghasilkan 1000. Kalau satu orang ini nggak menjual produk, 1000-nya nggak ada. Tapi konsep kita adalah 1000 jual satu. Nah, jadi 1000 orang bisa menghasilkan satu. Luar biasanya adalah, ya bagusnya adalah, bedanya adalah, kalau 1000 orang yang nggak menjual, misalnya sakit 10 orang, atau lagi pulang kampung 10 orang, 10 orang lagi nikahan, ya kan, 10 orang lagi sakit, masih ada 990 orang. Omsetnya ekuivalen, gitu. Ekuivalen sama aja, kurang lebih sekitar 1000 penjualannya, gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh, gitu ya, nggak terlalu pengaruh. Nah, jadi itu beda yang sangat jelas, gitu kan, yang sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana Pak? Kalau saya fokus saja di jual produk, ini kan berhubungan yang sangat teknis sekali ya. Nanti ini Anda bisa konsultasikan lagi kepada upline leader Anda. Ini saya berbicara pengalaman saya dengan apa yang saya sudah jalankan bisnis ini kurang lebih belasan tahun. Nah, jadi saya lihat apa yang dilakukan leader-leader besar, kita tidak menjual produk saja. Nah, kenapa sistem mengharapkan atau mengharuskan kita menjual produk tetapi nggak terlalu banyak, ya 1000 jual satu aja, kenapa nggak 1000 jual 1000 gitu, atau 1000 jual 100? Enggak, kenapa? Karena semakin banyak yang dijual tentunya akan semakin rumit dan semakin sulit. Kalau semakin sulit dan semakin rumit, belajarnya juga lama, ya kan? Belajarnya lama, sulit dan rumit, tentunya duplikasinya juga akan gampang. Padahal sebenarnya konsep MLM sebenarnya adalah konsep kesederhanaan. Ya kan? Kenapa kita cari cara yang paling sederhana, cara yang paling gampang diduplikasi, supaya cara yang paling gampang supaya gampang terduplikasi ke semua jaringan kita, gitu. Nah, tapi Pak, gimana kalau saya mau jual produk terus saya bisa duplikasi? It's okay, itu bagus. Itu bagus. Pak, saya bisa jual produk 50 juta misalnya. Saya bisa duplikasi. Bisa duplikasi kepada downline saya, bisa jual produk 50 juta. Setahu saya nggak tahu ya, kalau di luar ada seperti itu tuh bagus. Tetapi kembali lagi, kekuatan networknya akan berkurang karena duplikasinya akan lambat, gitu ya, akan lambat. Jadi idealnya adalah ya tadi 1000 jual satu. Kita, kalau saya bilang sih minimal kita bisa punya kemampuan menjual produk 3 juta, itu sudah, menurut saya itu sudah oke, gitu. Nah, jadi kita bisa CP dengan menjual produk sendiri, ya, seperti itu. Nah, jadi itu konsep menjual menurut versi saya. Nah, jadi kalau kita pengen mencapai impian kita, pengen passive income, betul-betul pengen menikmati penghasilan yang residual ya, terus menerus tanpa berhenti, kita nggak kerja, ya kita harus fokus benar-benar di networker. Nah, di 7 langkah ini apa yang dilakukan? Nah, pola ini yang sudah teruji sampai saat ini, ya kan? Nah, leader-leader top kita, direktur kita, ya mengamini bahwa inilah cara yang paling tepat untuk kita bisa passive income, ya. Pola membangun bisnis jaringan dengan menjalankan 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Ya, 7 langkah kerja, kemudian 7 itu adalah kebiasaan pribadi yang harus kita buat, kemudian 3 prinsip dasar ini tentang bagaimana caranya kita bisa membangun tim, ya. Nah, jadi kalau Anda punya masalah dengan tim, hubungan kurang harmonis, sering berantem, ya berarti masalahnya ada di 3 prinsip dasar. Kok setiap Anda bangun grup, pada berhenti semua? Kok rasanya saya tidak bisa connect dengan downline saya? Masalahnya di 3 prinsip dasar. Nah, nanti Anda cari kaset khusus yang membahas tentang ini. Nah, 7 kebiasaan ini adalah kebiasaan seorang networker, ya, seorang distributor. Kalau Anda profesional, ya, sebagai seorang pebisnis jaringan, Anda harus menjalankan 7 kebiasaan ini, ya. Nah, 7 kebiasaan ini juga ada sesi khusus yang membahas ini, Anda nanti bisa cari NetP-nya ya.
dibahas jelas dan detail tentang 7 kebiasaan. Nah, saya mau bahas ini sedikit, 7 langkah ya. 7 langkah yaitu impian, kemudian pakai produk, daftar nama, mengundang, presentasi, follow up, dan alat bantu. Nah, setiap saya mau terjun ke lapangan ya, terjun ke lapangan untuk kembali lagi membuat kaki-kaki baru, nggak ada cara lain gitu. Cuman tinggal pengulangan saja bahwa 7 langkah ini, inilah yang dipakai, cara kerja yang dipakai untuk seperti tangga tadi ya, tangga untuk bisa mendapatkan buah di pohon itu ya. Jadi kita tinggal naik alat tangga ini aja yang terus kita ulang-ulang gitu ya. Bukan berarti tidak kerja keras. Naik tangga juga kita perlu kerja gitu ya. Kita perlu naik di tangganya. Kita harus melakukan sistem ini secara berulang-ulang ya. Tapi ini sudah terbukti. Nah, 7 langkah. Jadi gini, pada prinsipnya impian itu 95%. Ini penentu gitu. Karena ini adalah motor penggeraknya di sini. Jadi 6 langkah di bawahnya itu akan maksimal kalau yang 95% ini betul-betul Anda punya ya. Impian dan sikap. Ya kan? Jadi ini penting nih. Makanya saya lebih banyak bicara ini ya di setiap sharing-sharing leader tuh ini yang paling penting gitu. Karena kalau dia udah ketemu impiannya, caranya bisa nyari sendiri gitu ya. Caranya bisa nyari sendiri dan cara-caranya juga semuanya sudah lengkap gitu ya. One Vision sekarang sudah sangat luar biasa ya. Sudah sangat luar biasa media-media sosialisasinya, kemudian media-media pembelajarannya secara online dan secara offline semuanya sudah lengkap. Nah, karena ini yang paling penting. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian pakai produk. Ya, pakai produk ini tadi di NUS juga ada ya. Nah, itu langkah kedua. Terus langkah ketiga, daftar nama. Nah, daftar nama ya sebenarnya juga simple ya. Simple gitu, gampang sekali. Justru karena gampangnya banyak orang tidak disiplin di soal ini ya. Nah, ini dibahas di starter pack sangat lengkap sekali 7 langkah ini. Nah, saya cuma membahas polanya saja. Nah, jadi sekarang mungkin gini, di setiap saya meeting ya, kita udah tahu nih gitu, bahwa daftar nama penting, harus punya 200 daftar nama. Kalau nggak punya daftar nama, ya nggak punya bahan baku. Kalau mau punya bahan baku, apa yang harus kita mau buat? Kita mau bikin roti, bahan bakunya ya tepung. Kalau nggak ada tepungnya, nggak jadi bahan bakunya kedelai, bukan jadi roti nanti, jadinya tempe gitu kan. Nah, jadi harus ada bahan bakunya. Kalau nggak ada bahan bakunya, nggak bisa gitu. Nah, tapi setiap meeting, terus kumpul, oke, kita daftar nama kamu berapa, coba kita review daftar nama. Rata-rata itu nggak punya daftar nama. Kalaupun ada daftar nama, chicken list semua gitu ya. Ya, chicken list atau mungkin daftar nama yang udah dari 3 tahun yang lalu dibawa lagi gitu. Nah, ya kan, sebenarnya daftar nama ini kan bisa optimal ada, atau kita misalnya sudah kehabisan daftar nama, atau bisa dengan cara prospecting. Nah, semua sudah ada sesi kaset yang membahas khusus tentang ini. Nah, tapi jadi ini harus optimal nih daftar nama, karena daftar nama nggak ada alasan untuk nggak optimal, harus optimal karena ini bahan baku. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, mengundang, ya kan? Mengundang juga ada caranya. Nah, saya cuma bahas di ini. Kenapa? Kalau ditanya, Pak, saya susah sekali ngundang orang, gitu. Saya sudah ngundang orang, nggak ada yang datang. Di setiap home meeting gagal, kita sudah adakan home meeting, tapi yang hadir 1 orang, yang hadir 2 orang. Kenapa nggak pernah maksimal? Pertanyaan saya kira-kira, kenapa? Pertanyaan saya dan pertanyaan Anda juga mungkin, Pak, kenapa mengundang itu susah sekali? Sebenarnya mengundang nggak susah. Mengundang itu gampang sekali. Permasalahannya, kenapa Anda nggak bisa mengundang? Permasalahannya ada di langkah sebelumnya, di langkah daftar nama. Kebanyakan orang sulit mengundang karena tidak bisa mengelola daftar nama. Sebenarnya itu aja, simpel aja. Kalau dia punya daftar nama itu sebenarnya gampang aja, tinggal mengundang saja. Karena nggak bisa mengelola daftar nama, akhirnya mengundang susah. Siapa yang saya mau undang lagi? Daftar nama saya kayaknya habis, semua di kontak HP saya sudah habis gitu. Nah, nggak prospecting, nggak ngulik media sosial untuk menambah daftar nama yang lebih banyak. Nah, begitu juga di langkah selanjutnya, presentasi. Gagalnya presentasi kira-kira penyebabnya apa? Gagalnya presentasi bukan karena Anda salah ngomong, bukan karena Anda bukan pembicara yang tidak bagus, bukan karena upline Anda yang Anda minta bantu presentasi itu tidak maksimal, bukan. Gagalnya satu presentasi itu dikarenakan karena cuma sedikit yang datang, ya kan? Nah, kembali lagi, gagalnya presentasi itu karena
disebabkan oleh tidak optimalnya langkah sebelumnya. Nah, sebenarnya gini aja polanya 7 langkah ini gitu, 7 langkah ini. Jadi presentasi tidak maksimal karena langkah sebelumnya tidak maksimal. Begitu juga follow up ya. Follow up. Pak, susah sekali saya membuat orang join, Pak. Saya udah join di bisnis ini 3 bulan. Saya sudah join di bisnis 4 bulan. Kok baru join 1 orang? Itu pun udah berhenti, Pak. Kenapa susah sekali saya follow up membuat orang join? Ya kan? Nah, kenapa cuma 1 yang join selama 4 bulan? Karena yang kamu follow up cuma 4 orang. Yang di follow up selama 4 bulan 4 orang. Yang dipresentasi berapa orang? Yang dipresentasi cuma 10. Gitu kan? Nah, kembali lagi ya, di materinya pas banget nih angka sebelumnya tadi ya. Di materi sebelumnya yang dibawa Pak Ahui, bahwa sebenarnya masalahnya adalah hukum angka. Follow up tidak akan optimal kalau Anda tidak presentasi banyak orang. Ya kan? Akhirnya 1 orang yang ada presentasi yang Anda harapkan cuman ini satu-satunya harapan saya bisa berkembang di bisnis ini. Semoga dia join. Ya kan? Semoga dia bergabung. Kamulah harapan saya bisa menjadi leader saya nantinya gitu. Akhirnya join. Join cuma pakai produk. Itu pun seminggu udah hilang. Susah jadinya gitu. Follow up jadi susah karena presentasinya nggak maksimal. Ya, nah gitu. Nah, makanya kembali yang paling penting tadi kemana? Yang paling penting, yang paling utama yang harus dilakukan adalah, yang harus betul-betul kita punya adalah nomor 1. Ya, nomor 1 yaitu impian dan sikap. Nah, jadi impian ini benar-benar luar biasa. Nah, saya sampai hari ini bisa sampai di titik ini memang saya nggak tahu, beberapa kali ketemu banyak magic moment ya. Magic moment itu karena memang kembali diingatkan sama 95% ya. Impian saya apa, bagaimana caranya bersikap positif terhadap diri sendiri, terhadap pencapaian, bersikap positif terhadap kegagalan, gagal mengejar goals, kemudian mengejar lagi. Nah, karena 95% ini. Nah, itu ada hubungannya tuh di langkah ke-7 ya. Biasanya kalau semuanya tidak optimal karena Anda tidak menggunakan alat bantu. Karena alat bantu ini yang biasanya akan mendukung Anda untuk menemukan kembali, untuk mengingat kembali apa impian Anda. Ya, alat bantu seperti apa? Biasanya banyakkan, saya pun banyak ketemu magic moment di mana? Ketemu magic moment saya di pertemuan dulu kayak Vision Seminar tuh. Nah, sekarang dengar Netpi, itu kalau dengar Netpi itu kadang netes sendiri, semangat sendiri gitu. Nah, apalagi baca buku. Saya nggak tahu, ini baca buku luar biasa banget ya. Banyak buku yang betul-betul direkomendasikan, buku-buku motivasi, saya nggak tahu kenapa. Ada beberapa buku yang kalau dibaca itu ya, kayak tadi bukunya Pak Ahu itu ya, yang direkomendasikan Pak Awi tadi itu luar biasa banget. Itu tuh membuka mata, itu seperti kita lahir kembali. Ada juga buku judulnya yang suka sering saya baca itu Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Itu nggak tahu kalau baca buku itu seperti energi kembali lagi. Nah, jadi dengan alat bantu langkah ke-7, dengan Anda pakai alat bantu, tuh kembali lagi itu. Yang nomor 1-nya maksimal, kalau maksimal nomor 1, daftar nama Anda pasti Anda ulek lagi. Daftar nama maksimal, semuanya akan maksimal gitu. Nah, oke. Nah, saya bahas nih impian, salah satu yang paling penting adalah goals. Nah, jadi goals itu kan secara spesifik adalah target yang kita ingin capai ya. Ada goals jangka panjang, impian kita ya. Kemudian jangka menengah, kemudian jangka pendek. Nah, ini pas banget. Ini awal tahun ya, awal buka buku kita di tahun 2021. Jadi 2020 sangat luar biasa ya. Mungkin ada yang jatuh bisnisnya, tapi ada beberapa juga yang momentum, tapi secara nasional Indonesia luar biasa, Tiansi luar biasa karena omset Pak Luis itu naik terakhir itu sekitar 7% yang terakhir di bulan Desember. Naik terus gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi apapun itu 2020 kita sudah sangat luar biasa. Jadi kita harus terima apapun yang terjadi. Kita harus berdamai dengan masa lalu. Nah, sekarang nih ke depan, what next gitu. Tahun 2020 ini harus bagaimana gitu. Goals kita harus seperti apa, impian apa yang harus kita capai. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang penting tentang goals yang saya mau bahas. Pertama tuh harus jelas dulu tujuannya, Nah, kemarin malam saya meeting grup kecil tuh, saya bahas tentang goals. Nah, rata-rata jawab, apa impian Anda tahun 2020? Saya pengen sukses, Pak. Saya pengen bahagiakan orang tua, Pak.
eh, saya pengen ya gitu, nggak spesifik ya. Jadi tujuan tuh harus jelas gitu. Saya pengen Majesty 3, saya pengen Majesty 2, saya pengen penghasilan 35 juta sebulan, ya kan? Saya pengen penghasilan 100 juta di tahun 2020, tuh harus spesifik. Kenapa 100 juta? Karena pengen beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, gitu kan? Nah sekarang coba lihat nih, kita kalau mau aplikasi sesuai titik tujuan tuh harus jelas, koordinatnya harus jelas. Salah sedikit koordinat, nyampe-nya kiriman kita di tangga, gitu kan? Ya kan, kalau kirimannya makanan, wah tetangga kita yang dapat makanannya, gitu kan? Nah jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, jadi itu harus jelas gitu, harus spesifik, ya kan? Biar kalau nggak jelas gitu, ada pernah dengar cerita ini, seorang perenang itu dia berenang dari satu di danau, dari satu tepi ke tepi yang lain gitu kan. Berenang pertama tuh dia nggak menyerah karena banyak kabut, dia nggak lihat garis finishnya, padahal tinggal kurang lebih sekitar belasan meter lagi, dan dia sangat menyesal. Tinggal belasan meter, ditanya, kenapa kamu nggak bisa sampai garis finish? Karena saya nggak melihat, saya tidak melihat garis finishnya, padahal tinggal belasan meter. Nah kemudian berikutnya dia naik gitu ya, dia mencoba sekali lagi sebelum dia memulai renang, dia lihat dulu tuh garis finish, dia afirmasi, dia gambarkan garis finish itu di pikiran dia, kemudian dia berenang, dan pikiran dia sudah sampai di garis finish, tinggal berenang gitu. Akhirnya dia bisa mencapai. Jadi penting, tujuan harus jelas, gitu kan? Anda bayangkan ada seorang anak muda tiba-tiba di persimpangan jalan, bingung ke kiri ke kanan, terus dia turun nanya ke kakek-kakek, ada kakek-kakek di situ, kek mohon maaf, Anda kan saya tahu orang yang bijaksana, bisa mengetahui masa depan orang, kira-kira saya harus pilih kiri atau kanan. Kakek ini pertama yang dia tanya, kamu mau kemana gitu ya, mau kemana, tujuanmu mau kemana? Saya nggak punya tujuan. Kakek itu bilang, terserah, kamu ke kiri boleh, ke kanan boleh. Nah, jadi itu tujuan tuh harus jelas. Nah, berikutnya harus penting. Tujuan tuh harus penting. Jadi bayangkan gini Pak, bayangkan gini. Pertama dulu, bahwa kira-kira kalau ini tidak tercapai, apa yang terjadi? Gitu. Atau kenapa saya harus mencapai target ini misalnya? Kenapa saya harus Majesty? Kenapa saya harus peringkat God Lion? Kenapa saya harus director? Kenapa saya harus eksekutif director tahun ini? Kenapa saya harus punya penghasilan 100 juta tahun ini? Tuh tanya dulu gitu. Karena kalau itu tidak penting, ya kita lihat. Kalau tercapai bersyukur, kalau enggak ya enggak. Percaya sama saya, comfort zone itu berbahaya sekali, Pak. Berbahaya sekali ya. Kalau Anda tidak punya target 100 juta dan itu tidak penting, saya yakin mungkin di 30 juta saja Anda sudah bersyukur, cukup lah 30 juta udah enak. Gitu. Nah, jadi Anda harus tahu betul bahwa ini penting. Bayangkan kalau Anda sekarang ke supermarket, ya. Anda ke supermarket, pengen belanja bulanan dan tidak punya list. Bingung untuk Anda, menghabiskan waktu pasti lama sekali, berjam-jam Anda itu. Tapi kalau Anda punya list yang mau dibelanja apa tuh kan, mata Anda nggak kemana-mana gitu. Jadi fokus Anda nggak kemana-mana, fokus Anda, jadi waktunya cepat, efektif gitu, sesuai limit waktu yang ditentukan. Ya karena di list Anda tahu apa yang penting yang harus Anda beli. Kalaupun Anda membeli hal-hal yang tidak penting, setelah yang penting sudah didapat gitu, sudah terbeli, sudah masuk di keranjang belanja gitu. Jadi harus penting, Pak. Jadi kalau tidak penting, saya tidak tahu apakah itu akan membuat Anda bisa kerja keras luar biasa nanti di tahun 2021. Jadi itu betul-betul harus penting. Nah, oke. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ikuti orang-orang yang sudah membuktikan bahwa mereka bisa sampai ya, bisa sampai di target mereka. Dengan cara yang benar tentunya gitu. Dengan cara yang benar. Karena banyak juga orang-orang jalankan bisnis ini gini. Karena kita IBO, kita tentunya akan bebas dan independen menjalankan bisnis ini dengan cara sendiri-sendiri. Ya kan? Mau cara sistem, mau cara panjat pohon dengan pakai tali, mau panjat pohon dengan tangan, dengan kaki, dengan tangga. Itu padahal sudah disiapin tangganya. Gitu. Cari mentor yang bisa mengarahkan Anda, betul-betul bisa mengarahkan ke sana. Tapi yang paling penting di luar itu ya, saya pikir mentor itu mungkin tidak harus hebat, tapi yang paling penting itu setia.
gitu. Kalau dia setia, nah itu sudah pasti dia bisa menjadi upline yang baik, yang cocok untuk kita ikutin gitu kan. Nah, jangan sembarang ikut gitu ya. Nah, Anda bayangkan misalnya Anda sekarang lagi bawa mobil gitu ya, tiba-tiba lampu mobil Anda mati gitu kan, lampu mobil Anda mati, Anda nggak bisa jalan, padahal Anda tetap harus jalan mau pulang dari satu kota ke kota lain. Tiba-tiba ada mobil lewat, wah nih bagus nih, saya bisa ngikutin dia nih, ngikutin dia dari belakang karena ada lampunya, jadi Anda bisa ngikutin. Anda belum tahu tujuan orang ini mau kemana, ikut aja terus. Tiba-tiba, dia berbunyi tabrakan, pok, Anda tabrak misalnya belakang mobil dia, terus dia turun. Kenapa Anda tabrak mobil saya? Oh maaf, saya tadi mati lampu karena saya ngikutin Anda, saya mati lampu mobil saya mati karena saya ngikutin. Lah kenapa nggak Anda ngikutin saya? Saya kan belum tentu tujuan kita sama. Ya saya pikir kita punya tujuan yang sama. Anda tahu nggak? Ini saya udah di depan garasi rumah saya. Salah alamat jadinya, salah arah. Kenapa? Cuman ngikut doang gitu. Ngikut orang yang salah, jadi ngikut orang yang tepat. Nah seperti itu. Nah jadi cari mentor yang tepat. Yang mentor yang tepat seperti apa? Yang setia, yang mengarahkan Anda untuk menjalankan bisnis ini sesuai dengan sistem. Dan tentunya di jalurnya juga sudah terbukti, gitu ya, sudah terbukti punya bisnis bagus, loyalitasnya juga terpercaya, gitu ya. Nah, kemudian terakhir, tentukan deadline. Deadline-nya 1 tahun. Ini penting sekali nih deadline waktu, gitu. Karena saya nggak tahu bisnis ini cepat sekali ya. Cepat sekali. Banyak sekali saya lihat anak-anak muda yang sekarang ini umurnya masih belasan tahun, bahkan masih belasan tahun penghasilannya sudah puluhan juta. Masih 20 tahun, 20 belum 10, 30 tahun penghasilannya sudah ratusan juta. Perantara bisnis ini sangat cepat sekali. Jadi, sukses yang paling tinggi kadang membuat kita terlena karena kita tidak punya deadline waktu. Ya kan? Harus ada deadline waktu, misalnya 40 tahun saya udah harus pensiun di bisnis ini, ya 40 tahun, umur 40 tahun saya sudah harus passive income, saya sudah harus dedikasikan waktu saya, usia saya untuk bermanfaat buat orang banyak, ya gitu ya, misalnya gitu. 1 tahun, deadline kita 2021, apa yang harus saya capai? Ini pokoknya harus tercapai, nggak mau tahu, pokoknya peluit terakhir ini akan detik terakhir tanggal 25 Desember tahun 2021, saya sudah harus got line, saya sudah harus bintang 8, saya sudah harus majesty, penghasilan saya sudah harus seperti ini, saya harus. Nah, seperti itu. Komitmen. Nah, ini akan membuat adrenalin Anda dan memacu Anda untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Anda. Karena kalau nggak ada limit waktu, ya kita santai gitu. Mungkin ya kita bekerja seadanya, tapi kalau ada deadline waktu gitu ya, deadline waktu, wah, jadi adrenalin terpacu, kemampuan terbaik pasti akan kita keluarkan, ya. Nah, semua gitu. Coba Anda lihat, setiap lomba misalnya ya, pertandingan, main pingpong, ada babak pertama, babak kedua, nilainya berapa, waktunya ada, ya kan? Nah, kemudian terakhir, Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia ini mengingatkan kita bahwa ada waktu, batas waktu. Nah, limit waktu, dedikasi kita, kerja keras kita dengan tujuan yang jelas yang kita ingin capai akan mengeluarkan kemampuan kita terbaik. Dan jangan pernah menyerah selagi waktu itu belum habis gitu ya. Nah, itu tadi pertandingan tuh luar biasa banget. Jadi tahun 2010-2021 ini tentukan goals kita dan kita harus capai minimal 1 tahun ini. Ada hal besar yang kita bisa ciptakan dalam hidup kita perantara bisnis ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sukses buat kita semua.